Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Ini video lanjutan video yang kemarin ya, dan ini saya belanja kedua kalinya siang hari jam 1 lewat ya. Ini belanja di agen langganan saya, tidak banyak sih, totalnya tadi sekitar 1 juta lebih ya. Dan di sini saya ada belanja minuman seperti ini, minuman botol dari Milku, Golda, Floridina, Nutribus, dan Palpi Oren. Dan juga ada sedikit beli rokok, kemudian juga ini ada kapal api 1 dus, dan yang dus bagian bawah itu tepung beras ya, yang setengah kiloan. Dan untuk belanjaan lainnya itu ada juga di situ seperti garam, perkopian juga ada ya. Jadi untuk hari ini saya belanja berarti 2 kali ya, subuh dan ini siang. Kemungkinan lihat aja nanti sore kalau memang ada stok yang kosong atau barang yang habis, kemungkinan juga saya akan belanja lagi, karena memang untuk belanja harian itu saya tidak mematokkan ya harus satu hari berapa kali belanja. Pokoknya kalau ada barang yang kosong atau barang yang habis, sekiranya agen langganan masih buka, pasti saya akan belanja lagi ya. Kegiatan saya memang untuk hari ini full untuk menata barang dan menjaga warung aja, tidak ada kegiatan lainnya, karena memang juga kondisi badan lagi kurang fit ya. Jadi saya kerjain pekerjaan yang biasa aja. Biasanya itu ada banyak, dan hari ini juga saya tidak buat kue untuk jualan karena memang di sini juga lagi musim hujan. Kalau musim hujan itu kue-kue basah kurang ya peminatnya. Jadi memang saya kalau buat kue untuk jualan di warung itu lihat kondisi juga, lihat cuaca. Kalau memang lagi panas biasanya saya buat, tapi kalau lagi musim hujan saya memang tidak buat untuk jualan ya. Untuk perkopian saya sebenarnya kalau yang beli per dus-dus itu hanya beberapa macam ya. Yang beli per dus itu biasanya saya itu beli kapal api, gudai, creamy latte, dan ABC susu itu saya beli per dus. Tapi kalau untuk merek lain atau tipe lain saya hanya beli per renceng ya, karena memang yang laku dan yang laris hanya merek itu aja. Dan untuk beberapa hari ini di warung saya itu lagi ramai kopi top gula aren ya. Kemungkinan nanti akan saya beli per dus, karena kemarin saya nyoba beli 5 renceng itu habis dalam 1 hari ya. Jadi karena memang dananya terbatas, saya hanya beli sedikit, dan untuk hari ini juga saya lupa belinya. Mungkin nanti sore akan saya beli untuk top gula arennya ya. Di daerah saya itu untuk perkopian belum ada kenaikan harga ya, masih normal. Dan untuk pertepungan juga, untuk tepung rose brand ini masih normal ya, belum ada kenaikan harga. Untuk minuman itu, kalau minuman botol yang baru naik di daerah saya itu Aqua ya. Untuk Aqua itu ada kenaikan sedikit, tapi untuk yang lainnya masih normal. Dan ini hasil belanjaan saya siang ini ya, tidak banyak, hanya sebagian aja, nyicil aja seperti ini. Jadi kalau yang ada yang kosong saya beli agar stok di warung itu selalu ada ya, walaupun tidak banyak juga tidak apa-apa. Sambil menyusun barang belanjaan tadi di Sambi ya, sambil melayanin pembeli di warung saya ini. Ini siang ya, biasanya jam segini memang sepi pembeli, 1-2 aja yang belanja di warung saya, tapi alhamdulillah banget
karena memang kalau dibilang rame banget warung saya sih tidak, relatif aja ya, karena memang kalau di perumahan ini kan, apalagi ini perumahan bisa dibilang daerah yang soal agamanya itu ketat ya. Jadi mereka itu kalau jam-jam segini memang tidak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah gitu maksudnya, dan kebanyakan mereka itu pegawai ya, pegawai negeri. Jadi memang kalau jam-jam segini memang sepi. Nanti kalau sore itu biasanya baru ramai dari anak-anak sekolah yang sudah pada pulang, dan yang pegawai itu juga sudah pada pulang. Kemudian klinik di depan warung juga sudah buka ya. Kalau untuk klinik yang di depan warung itu memang bukanya sore, jam 3 itu baru buka sampai malam ya. Jadi memang untuk klinik itu ramenya sore sampai malam ya, tidak full satu harian, karena memang ini termasuk klinik pribadi, bukan klinik milik pemerintah. Jadi memang yang praktek di sini itu untuk sampingan aja katanya ya. Di video kali ini saya akan membahas soal stempel tulisan tidak melayani hutang dalam bentuk apapun di etalase saya ya. Dulu sebelum saya menempelkan itu, awal-awal saya buka warung sembako ini, memang saya tidak menuliskan tulisan dilarang berhutang ataupun tidak melayani hutang ya. Di etalase saya memang tidak saya tulis seperti itu, dan untuk sekarang memang saya tempelkan karena saya mendapatkan pelanggan satu ya. Sebenarnya saya itu kenal sama beliau dari awal beliau belanja di sini. Memang suami sudah bilang ya agar jangan memberi hutang ke orang lain, karena kita memang baru merintis usaha ini dengan modal yang tidak banyak, modalnya tuh pas-pasan. Jadi suami dari pertama memang sudah memberitahu, udah ngewanti-wanti jangan memberi hutang dulu gitu ya. Tapi karena saya merasa kenal dengan beliau, saya memberikan utang memang kan, tapi ternyata yang diberi kepercayaan itu tidak bisa memegang janji ya. Jadi karena insiden tersebut saya terlanjur ya, bukan terlanjur sih sebenarnya, memang harus sebenarnya menempelkan tulisan tidak menerima hutang dalam bentuk apapun di etalase saya. Dan setelah saya menempelkan tulisan tersebut di etalase, berefek nggak sih di warung sembako kita? Ternyata setelah saya menempelkan tulisan tersebut ada pengaruh baik dan buruknya ya. Nanti akan saya bahas di video ini. Yang pertama, untuk pengaruh buruknya, setelah saya menempelkan tulisan tersebut, warung saya bisa dibilang berkurang ya untuk pembelinya ya, karena memang orang-orang yang biasa mengambil hutang di warung saya tersebut sudah tidak saya beri izin untuk kasbon lagi ya di warung saya ya, karena beliau-beliau itu lumayan susah saat pembayaran hutang. Jadi memang saya sudah stop total untuk melayani hutang di warung saya ya, karena warung saya ini kan masih merintis, masih baru jalan 3 bulanan. Jadi kalau dihutangin terus menerus, modal saya akan berhenti di situ, dan barang-barang jualan saya lama kelamaan berkurang ya, tapi uang juga tidak kumpul. Selanjutnya, efek yang kita dapatkan setelah penempelan tulisan tersebut, warung saya, bahkan saya sendiri ya, jadi omongan warga sekitar, karena memang saya di sini pendatang tapi membuka usaha di sini, tapi tidak memberikan bon untuk penduduk wilayah sini ya.
ini terasa banget, tapi saya cuekin, saya biarin aja karena memang saya berpikir itu bukan salah saya, jadi saya biarkan saja selama mereka tidak merugikan usaha saya. Mau mereka bicara apa, mau ngomongin saya seperti apa, saya biarkan aja. Yang penting setiap mereka lewat depan warung saya selalu menyapa dan diusahakan selalu ramah, walaupun setelah saya menempelkan tulisan tersebut mereka menjaga jarak ya dari kita, jarang mau ngobrol, jarang mau senyum, tapi saya biarkan aja. Yang penting kita tidak melakukan hal yang sama kepada mereka. Selanjutnya, keuntungan yang saya dapatkan setelah saya menempelkan tulisan tersebut, barang dagangan saya itu memang sih untuk keluarnya termasuk lumayan lama, karena memang kalau di saat saya memberikan hutang atau bon ke mereka, barang saya itu selalu berputar, tapi untuk membeli barang baru atau jualan baru itu saya membutuhkan modal ya. Jadi beberapa minggu kemarin memang saya nombokin terus ya. Tapi semenjak saya menempelkan brosur tersebut, saya sudah tidak pernah nombok lagi ya, walaupun berkurang ya pelanggan, tapi alhamdulillah walaupun mereka tidak belanja di tempat saya, masih ada orang lain yang belanja di warung saya dengan cash, dan modal saya itu maksudnya tidak berhenti ya, selalu berputar walaupun tidak signifikan, tidak masalah. Yang penting setiap saya belanja itu tidak nombok ya. Setiap pedagang warung sembako itu memang cara mengatasi pembeli yang suka bon itu bermacam-macam dan bervariasi ya, mempunyai trik sendiri-sendiri cara mengatasi orang atau pembeli yang suka bon. Jadi kalau untuk saya sementara ini memang untuk mengatasi itu cukup menempelkan tulisan di etalase ya, menuliskan tidak menerima kasbon dalam bentuk apapun. Jadi mau itu tetangga sebelah, belakang rumah, ataupun bisa dibilang teman kita sendiri, memang saya sama sekali tidak memberikan bon ya untuk sementara ini, karena memang untuk waktu ini ya, ini kan menjelang bulan Ramadan, kita itu membutuhkan dana yang memang benar-benar kita gunakan untuk memberi atau membeli produk yang memang kita butuhkan di saat bulan puasa ya. Walaupun memang pembeli yang biasa belanja di tempat kita pindah ke tempat yang lain, menurut saya itu tidak masalah ya. Rezeki bukan dari mereka saja, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Terkadang yang belanja ke tempat kita itu bukan penduduk sekitar, tetapi orang-orang yang lewat dan melihat ada warung di sini, justru mereka mampir. Bisa dibilang yang belanja itu orang-orang jauh ya, bukan orang-orang dekat. Jadi bagi saya tidak masalah kalau mereka itu tidak mau belanja di tempat saya. Yang penting yang belanja di tempat saya itu selalu cash, tidak meminta hutang ataupun kasbon ya. Karena menurut saya ini kalau kita memberikan kasbon itu jadi masalah ya. Maksudnya saya jadi masalah itu bukan hanya membuat modal kita tidak berjalan ataupun usaha kita nggak berjalan. Dari kasbon ini juga kita bisa mendapatkan musuh ya, yang tadinya kita berteman dengan mereka, kita itu bisa dijadikan musuh oleh mereka karena kita menagih dan mereka tidak terima. Dan biasanya mereka itu jadi sensi ataupun menjauhin kita ya. Jadi lebih baik sebelum itu terjadi, memang untuk sementara ini
Untuk teman, saudara, tetangga, pokoknya untuk semuanya, saya memang sudah tidak menerima kasbon ya. Untuk cari aman aja dan tidak mencari musuh ya. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha yang sama seperti saya, wajib banget untuk kalian bisa tegas ke pembeli agar mereka tidak bond ke tempat kita dan usaha kita tetap berjalan ya. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.